anak-anak itu kan sering lihat medsos, sering lihat TikTok gitu. Setiap ada kado ulang tahun itu anak-anak saya langsung bisikin saya, "Pak, nah kado ulang tahun gini yo. Aku semangat belajar, Pak," kayak gitu. Saya selaku orang tua dan alhamdulillah untuk mendekati ulang tahun itu juga diberi rezeki dari Allah juga gitu. Nah, terus saya bilang gini, "Nak, kamu saya kasih kado ulang tahun." Kan itu menjelang ujian itu. Kebetulan menjelang ulang tahun juga. Kalau kamu nanti bisa ranking 1, tak belikan hadiah ulang tahun. Minta kamu apa? Lah, alhamdulillah itu malah ranking 1 beneran. Kaget saya. Ini anak minta hadiahnya apa gitu. Kok saya diliatin ini foto satu buah unit mobil Rubicon. Wah, sakit kepala saya. Ini mobil ini bukan mobil sembarangan, ini mahal. Tapi saya sebagai orang tua harus bisa intinya kalau bahasa bisa digugu omongane dari anak. Jadi bismillah lah. Jadi yang selama ini uang saya kelompok-kelompok itu ya buat anak, biar anak itu tahu. Jadi orang tua itu seberapa kasih sayangnya orang tua kepada keluarga, kepada anak dan istri. Jadi saya buktikan seperti itu. Nah setelah itu gantian yang kakaknya yang di Elsa itu kan ini menjelang lulus. Kemarin juga saya sudah kepengurusan masuk fakultas kedokteran di UMS juga. Itu juga gitu. Nah, Dek Mesti dibelikan mobil ya aku juga minta. Waduh, ini juga berat lagi. Kan harus mengatur modal yang untuk usaha saya gitu. Nah, setelah itu gantian. Setelah adik-adiknya dengar kayak gitu, Mbak Nadine ini, Nadine Belen putra kakak saya, Haji Bunari kakak kandung saya, dengar Dek Mesti, Dek Elsa dibelikan mobil ayai. Aku juga minta, Pak. Waduh, mintanya Pak Alpat. Udah, ini terus saya rapat berdua. Ini anak-anak pada ngeri ini, gimana? Saya bilang gini, ya udah, kita bekerja dari dulu sampai sekarang kan memang untuk keluarga, untuk anak kita. Jadi bismillah lah kita ibaratnya kita nurutin anak-anak, memotivasi anak-anak biar katakanlah dia sadar kasih sayangnya orang tua itu sepenuhnya kepada anak dan istri gitu Pak. Jadi karena berhubungan saya juga dalam organisasi itu, saya Dewan Pembina HIPMI, saya juga Ketua Kadin Bidang Pariwisata Pati, saya juga Ketua Asperindo Pati juga. Itu memotivasi rekan-rekan pengusaha biar katakanlah usaha-usaha boleh, tapi harus tetap satu, ingat anak istri. Dan itu yang utama di situ, biar ini memotivasi katakanlah. Mungkin dari kalangan pengusaha padi saya paling kecil lah. Ini bukan katakanlah saya itu pamer atau sombong. Saya paling kecil mungkin di pengusaha padi, tapi jiwa kasih sayang anak istri kan bisa kita buktikan seperti itu. Maka dengan adanya ini saya juga memohon kepada rekan-rekan pengusaha biar tidak terlalu sibuk dengan bisnisnya, tapi ingat anak istri di rumah menunggu ini ya kasih sayangnya gitu. Artinya ini bukan niatan untuk pamer atau seperti apa, tapi murni menunjukkan kasih sayang begitu ya Pak ya? Murni Pak, saya tidak ada niatan pamer atau pengen viral atau enggak ya. Karena kalau saya pamer, saya masih paling kecil di usaha-usaha di kalangan pengusaha. Harta saya mungkin ya seberapa dibanding rekan-rekan pengusaha, saya paling kecil lah. Cuman ini hanya bukti kasih sayang aja pada anak. Kalau total berapa itu Pak dari 3 unit itu Pak? Dari 3 unit ya sekitar hampir 2 M-an lah. Pak, bisa dijelaskan, ini kan kemarin ada pertanyaan juga itu dikawal oleh aparat kepolisian. Nah itu sebelumnya gimana awalnya bisa ada pengawalan juga itu Pak? Oh gini Mas, sebetulnya kan untuk kendaraan-kendaraan kami ini kan saya stok di paman saya di Demak ya itu biar pengawalan biar pengiriman itu satu biar aman lah kayak gitu. Nah kita ingat karena kita juga
dari rekan pengusaha itu kan kalau ada kepentingan yang sifatnya biar tidak mengganggu perjalanan itu kan dari rekan Polres kan biasanya kan Menawarkan. tidak menawarkan, maksudnya mengasih fasilitas untuk jalan lah intinya. Kalau yang penting-penting lah, ini saya anggap penting lah intinya kan, karena di saat tahun baru kita juga warga yang butuh diayomi sama petugas polisian. Di malam tahun baru itu kita melayangkan surat ke rekan lantas, intinya permohonan izin pengawalan lah. Kita sesuai melalui prosedur, kita juga sudah melayangkan surat itu, dan alhamdulillah bisa dibantu dari rekan lantas. Bilang ini, Pak, itu ambilnya dari mana? Dari Demak, Pak. Oh, kalau dari Demak kita nggak bisa karena itu lewat harus pengawalan sana. Enggak, Pak, ini kita mohon pengawalan di Kota Pati. Oh ya, kalau dalam kota kita bisa, karena kita terbentur aturan seperti itu. Dan alhamdulillah kita dikawal mulai di Pati, Pak. Enggak dari sana, enggak dari Pati. Jadi tidak melanggar aturan menurut kami. Gitu. Artinya memang murni memohon pengawalan ya. Iya, gitu. iya. Ya mudah-mudahan ada buktinya juga. Iya. Pak, kalau tadi jenengan cerita dengan usaha, boleh ceritakan usahanya dari apa dan sampai sekarang yang lagi maju apa, Pak? Gini, Pak, kalau masalah usaha kita berempat ya. Saya itu yang nomor 3. Nomor 1 Pak Haji Munaryo, yang nomor 2 Pak Haji Bunari, yang nomor 3 saya Pak Kamem, yang nomor 4 saudari saya Keswati Ningsih. Itu kita berempat itu memang usaha jual beli tanah. Jadi jual beli tanah kita satu keluarga sama. Terus kita juga punya usaha ternak madu, kita juga sama semuanya, ternak madu. Jadi untuk urusan usaha itu kita padukan dijual beli tanah dengan Pertanian, perkebunan. dengan madu, pertanian, perkebunan gitu, Pak. Kalau boleh tahu madunya ini dijual di mana aja, Pak? Sementara ini sedikit-sedikit, Pak, ya nih. Ini belum katakanlah bisa dikatakan skala ekspor ya. Karena kita hanya sampling aja di luar negeri, karena kemarin kita dari Madu Ghana, itu kita UMKM, Pak, UMKM Madu Ghana, dan kebetulan dari rekan kemarin dari agen kami itu ada acara kegiatan di Turki ya, di Iran. Ya, Kegiatan pameran di Iran dan Turki itu lewat untuk kedutaan besar itu. nah, itu untuk ini ya, untuk sampel bawa madu UMKM Pati. Indonesia mewakili dari Kabupaten Pati itu. Karena alhamdulillah sana dari UMKM dari acara itu UMKM Madu Ghana dapat the best quality di sana. Dan kita sudah punya agen-agen di sana. Tapi untuk ekspor skala besar belum. Artinya ini juga ada berkah dari pandemi ya, Pak, kalau untuk madu ya? Ya. Insya Allah, karena gini, karena di awal pandemi, karena kita usahanya jual beli tanah ya, itu kan kita tidak bisa apa-apa karena ekonomi kan hancur ya saat itu, di saat awal pandemi. Dan kita sama satu keluarga berpikir juga, ini apa yang kita buat? Itu kita belum kenal madu justru, tapi karena kakak saya itu juga nakes ya, lihat rekan-rekan nakes itu kerjanya kayak gitu, kita merasa kita sepakat untuk merasa kasihan. Ayo kita peduli sama rekan-rekan ini nakes gitu. Terus saya beli madu sekitar 1000 botol, terus kakak saya beli susu Bigren, yaitu dibagikan seperti itu. Terus susu. setelah dibagikan kita peduli nakes kayak gitu, rekan-rekan ini lihat, rekan-rekan, wah ini Mas kami bagi madu ini bisa saya contoh dong kayak gini. Nah itu terus saya disuruh mengusahakan untuk madu. Setelah saya usahakan madu, rekan-rekan ini bisa dong kita bisnis madu sekalian. Alhamdulillah didukung dari beberapa organisasi, HIPMI, Kadin, Aspindo, Gemawira saat itu. Alhamdulillah langsung meledak juga permintaan pasar gitu. Terus kita ternak sekaligus langsung kita ternak karena kita harus menyesuaikan dengan kualitas. Ya.